Kali ini kita coba jalur lintas selatan Jawa yang masih sunyi. Sepanjang perjalanan disuguhkan dengan aspalnya yang mulus, angin laut, sama view yang cakep parah. Banyak banget spot seru buat camping, main air, goes santai, atau sekedar rebahan nikmatin alam. Inilah Kelana Bentala dari Trenggalek. Oke kawan-kawan, jadi ini saya lagi mau packing, mau melanjutkan perjalanan dari kota Pacitan ke Trenggalek. Tapi ini tiba-tiba ban kempes. Setelah dicari ini ternyata ada paku nih. Ada paku satu, kemungkinan harus ditambal dulu biar nanti bisa kita pakai lagi, atau mungkin nanti diganti ban cadangan biar lebih safety. Sekarang kita ambil alat dulu, kita dongkrak dulu, kita bongkar bannya, kita bawa ke tukang ban. Pagi hari diawali dengan olahraga tak biasa, bongkar pasang ban mobil saya yang bocor. Setelah dibongkar dan saya bawa langsung ke bengkel tambal ban, akhirnya roda andalan kembali terpasang dengan sempurna. Keringat sudah keluar, otot sudah pemanasan. Sekarang waktunya isi energi. Lanjut kita sarapan. Halo kawan-kawan. Jadi tadi habis bongkar si Jarot karena bannya bocor, ada dua, bukan paku tapi baut. Ada dua, akhirnya tadi udah ditambal, bawa ke sini, tapi saya bawa lagi ke bengkel, ditukar bannya karena kita mau perjalanan jauh kan. Terus pulangnya saya beli angkringan lagi. Ini angkringan favorit saya di Pacitan. Total tadi 44.000. Kurang dari 50. 44.000. 10 nasi bungkus. Ini ada 3 telur puyuh, ada tahu basem, ada gorengan juga. Sekarang kita mau sarapan dulu, mengingat udah jam 10 pagi. Bukan sarapan sih, ini brunch. Breakfast yang menjelang lunch. Ini teman-teman udah pada siap. Udah pada mandi karena saya tadi bengkel dulu, jadi sekarang mau makan, beres makan mau mandi, terus kita berangkat ke Trenggalek. Sedikit info, tadi Bandung sedang hujan besar dari Afgan yang akan meluncur ke arah Jawa Tengah. Sampai bertemu Afgan. Kita sekarang makan dulu. Mari makan. Itu harganya murah, tapi nggak ada keripulan gitu, ngerti nggak sih? Kalau misalnya kita makan di makanan yang serba 10.000 aja, biasanya kan ada pra-pra kayak gitu kan, ada keras-keras. Ini murah, banyak, pulen, bener dibikin pakai hati. Mantap, Pacitan. Nggak ngasal. Kalau misalnya kita makan yang apa sih, serba 10.000 kan biasanya ngasal gitu, kayak nasinya sedikit pra, terus agak kurang lah. Tapi ini tuh pulen. Ini saya bisa makan si nasi kucing ini tuh berapa harganya? 2.500 ya? Cuman makan itu doang bisa, karena si nasinya udah enak, terus si oreknya juga enak, sambalnya enak. Tiap hari saya kalau ada di kota saya nih, tiap hari saya makan ini, sanggup. Usai makan, kami mulai berkemas. Semua perlengkapan ditata rapi kembali ke mobil, mulai dari tas kamera, peralatan pendukung, hingga sepeda kesayangan yang siap menemani petualangan berikutnya. Terima kasih banyak Mas Ucup dan keluarga atas sambutan hangat dan keramahan yang luar biasa. Pacitan selalu punya tempat spesial di hati kami. Dari Pacitan, kami kembali menggerus aspal jalur lintas selatan Jawa. Tujuan kami kali ini adalah Trenggalek. Katanya di sana ada pantai yang cocok banget buat camping santai, Pantai Kebo namanya. Perjalanan sejauh kurang lebih 70 km ini kami tempuh sekitar 2 jam. Meski tidak terlalu jauh, jalurnya penuh kejutan. Jalan berkelok menyusuri pesisir selatan,
menyuguhkan pemandangan samudera yang luas. Mobil kami bahkan sempat melintas tepat di samping pantai Soge, cantik luar biasa. Tak lama setelah itu, jembatan ikonik Soge juga menyambut kami. Jadi bonus visual yang gak kami sangka. Memasuki wilayah Trenggalek, tantangan semakin terasa. Jalanan menyempit, naik turun, dan dihiasi tikungan tajam, membuat kami harus ekstra waspada. Tapi semua terbayar lunas saat akhirnya kami tiba di Pantai Kebo. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di lokasi Pantai Kebo yang kita tahu di media sosial juga. Sekarang kita mau camping di sini. Berapa Pak tarifnya Pak? Kalau untuk tempekan 50. Hah? Tidak semua masuk ya. Itu udah ikut mobil. Kalau misalnya camping pakai motor, Kalau camping pakai motor itu penyewaan tenda. penyewaan tenda Untuk sewa tempat tenda 15.000. 15.000 Iya. satu kafling itu. Iya. Oke. Kalau penarikan untuk parkir motor 2.000. 2.000. Ini Pak, kita satu tiket. Oh iya. Ini kita udah dapat tiketnya. Terus di sini juga ada kamar mandi, terus ada musola. Ini kita bebas explore. Yang penting Ya. daerah sini kita bisa camping di sini, oke? Langsung kita set up. Yuk. Begitu sampai disambut hamparan padang rumput luas, ratusan pohon kelapa, dan puluhan kerbau yang lagi santai merumput. Pantainya beda dari yang biasa kami lihat. Gak cuma pasir pantai, tapi juga sabana hijau kecil dengan aliran sungai yang adem banget. Cuaca cerah jadi hadiah terbaik hari itu. Setelah menemukan spot camping yang pas, kami langsung membuka awning mobil, menata kursi, dan bersiap menikmati matahari sore yang mulai turun ke garis cakrawala. Nggak nyangka juga tiba-tiba Ervan datang. Teman lama dari Pulau Rote yang dulu sempat bareng Kelana Bentala waktu ke titik 0 Pulau Rote. Ternyata dia motoran dari Solo, dan sekarang kita ketemu lagi di sini. Dunia emang sekecil itu ya. Sore itu matahari mulai turun perlahan. Langit berubah jadi jingga keemasan. Hangat, lembut, menenangkan. Kami cuma duduk santai, tiduran di hemok, sesekali jalan ke arah pantai. Melihat matahari perlahan pulang ke peraduannya. Momen seperti ini yang selalu kami tunggu. Tertawa bareng sahabat, di tempat yang menyenangkan. Ombak dan sunset jadi satu irama kebahagiaan. Pantai Kebo Trenggalek, tempat sederhana, tapi ngasih rasa tenang yang luar biasa. Kadang yang kita butuh cuma alam, teman baik, dan waktu yang berjalan lebih lambat. Jadi guys, karena kita mau support UMKM lokal, Pok Darwis tempat, kita sebenarnya tadi udah bekal makanan nasi bungkus. Lebih menarik lagi mie rebus, telur, teh manis panas, support Pok Darwis, UMKM yang jualan di sini. Nih ada warung-warung, kita juga ikut ngecas. Mantap ini spot Pantai Kebo. Tempat ini dinamai Pantai Kebo karena memang banyak kerbau yang merumput bebas di sabana hijau kecil ini. Uniknya, tepat di belakang area camping ada kandang kerbau juga. Jadi sambil ngopi, kita bisa melihat mereka main lumpur santai banget. Ya jadi kawan-kawan, ini unik juga nih. Ini tempat camping kita, di belakangnya itu kandang-kandang kerbaunya. Nih mereka sedang
berada di lumpur-lumpur, masih di kandang. Kalau sebagian udah pada keluar, ini ada 1, 2, 3, ada 3 kandang. Jadi kerbau-kerbau di sini tuh kandangnya di sini, di belakang area camp kita. Kawan-kawan gak usah ke kebun binatang, di sini sudah tersedia. Keberadaan kerbau di sini udah ada sejak lama. Masyarakat memang menggembalakannya di sekitar pantai ini, dan dari situlah nama Pantai Kebo berasal. Nah, untuk lokasinya sendiri berada di Kecamatan Munjungan. Jadi semalam atau kemarin biaya tiket masuknya tuh kita berempat ya. Kita berempat plus mobil itu 50.000. Ada pintu masuknya di sana. Nah, di dekat pintu masuk itu ada deretan warung. Bagus, warungnya sudah ditata di pinggir, jadi tidak mengganggu pemandangan lah. Bagus tuh warung-warung. Jadi kawan-kawan yang nggak bawa logistik atau males masak seperti kita, ada warung, murah-murah. Terus di depannya juga ada toilet bersih. Ada tiga toilet. Jadi kita bisa mandi nih sehari 2 kali, pagi sama sore lah kalau mau tidur. Terus di area campnya kita sudah disediakan nih di sini yang ada tulisan Pantai Kebo. Di sini udah disediakan area campingnya di sekitar bawah pohon kelapa lah. Jadi lumayan teduh kehalang pohon kelapa ini. Pemandangan di Pantai Kebo ini bakal makin cantik pas musim kemarau, sekitar Maret sampai bulan Juli. Sabana jadi luas dikelilingi bukit-bukit yang adem buat dilihat, tapi sekarang lagi musim hujan. Jadi kita disuguhi pemandangan sungai kecil yang mengalir di tengah sabana, tetap asri dan bikin betah. Selain camping, hari ini saya mau nyobain main stand up paddle yang saya bawa dari Bandung. Bayangin deh, mendayung di antara puluhan kerbau yang sedang merumput. Seperti biasa, pemanasan dulu, pompa pedal bergantian, siapin alat, baru deh turun ke air. Bener kan, seru banget main pedal di sungai kecil di samping sabana, lihat kerbau santai, pemandangan langsung ke laut. Wah, pengalaman yang gak bisa didapat di tempat lain. Hai gengs, jadi sekarang Bang Ervan barusan naik pohon kelapa. Sebelumnya kita udah izin ke Mas yang di sini, katanya ya silakan, tapi pohonnya pohon yang ini gitu. Jadi Bang Ervan karena udah pengen banget dari tadi siang ya, udah kayak kebayang banget nih di tenggorokan air kelapa tuh. Jadi Bang Ervan barusan naik. Tapi barusan pas mau bayar, udah Mas nggak apa-apa, makan aja atau diambil sendiri juga. Jadi orang-orang di sini tuh bener-bener baik-baik banget. Serius, dari kemarin kita di sini tuh ya, nyaman banget. Buat kalian yang lagi di seputaran Trenggalek, jangan lupa ke Pantai Kebo. Pantai Kebo buat saya ini jadi favorit, destinasi favorit di Jawa Timur. Karena unsurnya tuh banyak banget, dari kebun kelapa, terus ada sapana, terus ada bukit-bukit, ada kabut-kabut juga tuh sekarang, terus ada pantai. Ada kerbau juga buat jadi gambar lebih estetik. Terus warung-warungnya juga komplit. Dari makanan berat sampai makanan ringan ada. Kamar mandinya bersih, airnya melimpah. Pokoknya worth it lah buat kalian datang ke Pantai Kebo ini. Pas banget setelah tenaga habis main pedal dan matahari menyengat, kelapa muda ini rasanya luar biasa segar. Oh, God damn. Kita semua terlalu nyaman dan betah, akhirnya memutuskan buat stay 2 malam di sini. Sore berganti malam, suasana kembali sunyi. Kali ini ditemani api unggun.
Barkah mulai masak telur dadar dan mie goreng. Menu sederhana tapi nikmat banget. Di hari kedua ini, kami coba sesuatu yang beda. Di sekitar Pantai Kebo ternyata ada area sawah dan jalanan gravel yang cukup panjang. Dan pagi ini saya putuskan buat goes, menikmati suasana desa sambil bersepeda santai. Dari lokasi kami berkemah, saya mulai menyusuri jalan kecil menuju area persawahan. Pemandangannya khas banget pedesaan, tenang, hijau, dan sangat damai. Puluhan warga sedang bertani, karena ini musim hujan, pas banget jadi ini musim tanam. Setelah keliling dan coba-coba jalur, saya sempat berhenti ngobrol santai sama beberapa petani. Cerita-cerita tentang desa ini, keseharian mereka, dan seperti biasa, orang desa tuh ramahnya luar biasa. Oke, jadi kita lagi sepedaan, keliling sawah yang ada di dekat Pantai Kebo. Ini banyak petani yang sedang memindahkan benih-benih padi ini sana. Karena kita nggak bawa kameramen saat sepedaan, jadi bawa drone sendiri, bawa kamera sendiri, setting tripod sendiri, berhenti rekamnya gitulah. Gini suasana pedesaan di Trenggalek, bagus banget. Orang-orangnya juga sangat ramah, baik-baik, diajak ngobrol juga seru, asik lah pokoknya. Gak cuma diajak ngobrol, saya malah diajak sarapan bareng di gubuk tengah sawah. Rasanya kayak lagi syuting iklan TV zaman dulu ya. Sawah terbentang luas, makan pagi bareng orang-orang baik, sambil lihat embun yang masih nempel di daun. Makannya nasi, sambal teri. Wah, enak tuh. Iya, pedas. Kalau di Bandung nasi liwet. Nasi liwet sana ya. Ya. Ikan busuk nih, nikmat kali nih. Ikan apa itu, Pak? Ikan kaduk dari laut. Oh, iya. Ikan kado. Apa? Rasanya apa? Wah, ya enak lah. Seperti botok itu. Botok. Ini ikan ini dibikin apa, Pak? Sayur asem, sayur bening. Sayur bening. Apa tadi? Judulnya tadi? Judulnya Kelana Bentala. Tolong masukkan ya, Mas. Masuk, tenang. Masuk. Ya. Setelah sarapan dan ngobrol-ngobrol seru, saya kembali mengayuh sepeda pelan-pelan menuju lokasi camping. Pagi yang sederhana tapi hangat dan penuh cerita. Oh, jadi kawan-kawan, di Pantai Kebo ini, kalau logistik kita habis nggak perlu khawatir, karena di sini udah banyak warung-warung nih, udah nyediain makanan. Nah kebetulan kita hari terakhir ini, mungkin nanti jam 12-an kita akan geser ke arah Malang ke Tulungagung, JLS. Kita makannya di warung karena stok logistik udah habis nih. Kita ada nasi pecel sama telur. Kita cobain aja langsung. Ini Rian juga nasi telur. Kalau Rian pakai ini, bawa apa namanya nih, rumput laut ya? Apa? Rumput laut diginiin. Kalau di Jepang kata Bang Ervan nih. Ini di Trenggalek kayak gini aja. Oke, jadi di Pantai Kebo sudah cukup. Kita sudah 2 malam di sini, nyantai-nyantai di sini, main-main sungai, laut, bareng kerbau, sepedahan, terus main pedal juga. Seru banget Pantai Kebo ini. Fasilitasnya lengkap, ada warung, ada wifi, ada listrik, kamar mandinya juga bersih, lancar. Sekarang jam 2, kita mau bergeser ke arah Malang karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan di Malang. Sebelum tanggal 7 harus sudah ada di Malang. Jadi dari sini kita rutenya akan menyusuri
Trenggalek. Lalu ada rekomendasi dari teman-teman di Instagram, katanya suruh ke Jalan JLS Pantai Sine, itu bagus banget, baru dibuka. Mudah-mudahan belum gelap sampai sana karena udah terlalu sore. Jadi sekarang kita akan capcus ke sana. Nah, mengingat jalanan Pantai Kebo ini sangat ekstrim, kemarin waktu kesini tuh turun, berarti sekarang kita akan balik tuh menanjak tajam. Maka dari itu, sepeda di sini kan ada 2. Untuk mengurangi beban, saya akan goes pakai Siskiyou yang e-bike sampai ke atas sana. Saya akan goes, mudah-mudahan kuat. Nanti ketemu sama kawan-kawan lagi di atas. Go. Jangan pakai turbo, bro. Masih ngap. Kita balik lewat jalur awal, lalu dari Trenggalek pakai maps menuju JLS Tulung Agung yang katanya sih view-nya keren banget. Tapi malah dibawa masuk ke jalan kecil perkampungan. Dan boom, hujan gede plus ketemu gelap. Harapan lihat view JLS yang katanya bagus itu pupus sudah. Kita lewatinya pas sudah gelap. Kita juga sempat berhenti dulu buat makan malam di jalur itu sebelum lanjut ke Malang. Jadi sekarang kita sedang istirahat di JLS, Jalan Lintas Selatan yang Trenggalek menuju Blitar. Katanya bagus, cuman ini kita udah kemalaman, tadi sempat ngedrop. View-nya langsung ke laut. Ke warung, makan dulu nasi bakar. Stop. Masih 100 km lagi dan jalanan malam itu sepi banget. Akhirnya tak lama kami sampai juga di Pakis, Kabupaten Malang. Nginep di rumah Andi, kreator asal Bandung yang sekarang tinggal di sini. Dan ternyata dia dan teman-teman udah nyiapin masakan Sunda. Wah, walau perut udah kenyang, lihat masakan Sunda tuh auto gaskeun. Nasi liwet sudah tersedia nih. Nasi liwet langsung dibuka sama tuan rumahnya. Dan ditutup manis dengan nonton konser sahabat kita, Nur Bait alias mamang musisi Zawi Nur.